Assalamualaikum Pak Khairon. Salam Pak Dian. Alhamdulillah. Iya, mau izin Pak Khairon mengganggu waktunya ini. Oh, boleh Pak, silakan. Iya, sibuk mboten? Boten. Oh, baik. Lagi kosong Pak. Iya, mau izin waktunya Pak Khairon untuk sharing terkait siswa saya ini Pak Khairon. Beberapa hari ini siswa saya itu kebetulan saya megang kelas 6, anaknya 26 siswa. Nah, kebetulan beberapa hari ini itu agak kurang semangat anak-anak saya ini. Sering bertengkar, sering terjadi antara teman satu dengan yang lain itu tidak saling sapa, kemudian saling nopo nggih, pokoknya kurang kondusif gitu Pak Khairon. Gimana Oh, caranya begitu Pak ya. Khairon? Iya. Jadi murid Pak Dian yang kelas 6 itu Pak ya. Iya, betul Itu Pak Khairon. kejadiannya di mana Pak? Saya ngajar di SDN Juwet Kenongo Porong Pak Khairon, yang dekat Ya. dengan SMA 1 itu Pak Khairon. Terus Iya. kejadiannya itu terjadi di dalam kelas apa di luar? Nah, Kelas, itu jadi di dalam kelas kurang kondusif, begitu istirahat pun seringkali banyak yang istilahnya apa wadul gitu loh. Setelah istirahat kejadian kadang saling ejek mengejek satu sama lain gitu Pak Khairon. Kadang ya di luar kelas, di dalam kelas masih di bawah-bawah. Saya sampai saya sampaikan ke anak-anak itu, tolong jangan saling mengejek. Itu temanmu, itu saudaramu, sampai gitu Pak Khairon saya ini. Ada lagi sampai mengajukan pingin pindah sekolah Pak Khairon. Iya. Kira-kira dalam proses belajarnya bagaimana Pak? Nah, ketika dalam pembelajaran seringkali saya buat kesiapan belajar anak-anak itu, ya saya ajak sedikit refleksi, saya cerita ya tentang sifat-sifat baik sama teman. Kalau punya sesuatu, kalau saling tidak enak atau artinya kalau terjadi ejek mengejek itu maka segera meminta maaf. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan sekarang itu anak-anak banyak sekali memanggil nama orang tua. Saya sampaikan, hei orang tuamu itu di rumah gak ngapa-ngapain, kenapa harus panggil orang namanya orang tuanya, bukan nama aslinya. Saya sampai gitu. Iya. Terus ada lagi yang dirasa Pak Dian, apakah itu dalam bentuk yang lain mungkin Ya, fisik? betul Pak Khairon. Setelah terjadi saling ejek mengejek Pak Khairon, itu bertengkar, nangis, terjadi sampai nangis sih saya tanya, ini Pak bertengkar gara-gara ngejek nama orang tuanya. Ya Allah, saya sampai lus-lus dodo Pak Khairon. Saya itu heran melihat anak-anak sekarang ini. Ini kan sudah punya nama, anaknya ini namanya Fazil. Kenapa kamu panggil nama orang tuanya? Yang satu nangis namanya anak SD ya. Jadi saya sampai ya Allah, gimana ini solusinya? Saya sampai tiap hari itu seminggu sekali itu mungkin 2 kali 3 kali itu ada saja yang mengadu anak-anak itu. Pak ini Pak dia diejek Pak, ini Pak gitu. Sampai saya bingung ini gimana caranya Pak Khairon supaya kondusif gitu loh Pak Khairon, anak-anak itu semangat belajarnya, sama teman juga saling sapa gitu. Kalau kebiasaan dari Pak Dian menanganinya bagaimana? Kira-kira Pak Dian? Yang Nah, pernah Pak Dian iya. lakukan? Nah, yang pernah saya lakukan itu saya buat komitmen Pak Khairon. Jadi komitmen kelas, komitmen yang kesepakatan kelas kita bangun bersama-sama dengan anak-anak
Yang pertama adalah tertib di kelas, yang kedua tidak boleh berbuat gaduh. Nah, yang ketiga ini saya pernah nulis tidak boleh saling mengejek. Gitu Pak Heron. Loh gitu tuh masih ada diselanggar. Saya sampai bingung ini. Apakah anak-anak ini harus kita ajak untuk apa ya, mendengarkan tausiah-tausiah bahwa mengejek itu tidak boleh atau bagaimana gitu. Saya sampai mau rencana saya itu mendatangkan Kapolsek Pak Heron. Karena apa? Sering kali mengejek terjadi bertengkar. Selang ngejek guyon-guyon gitu bertengkar. Nah, sampai-sampai ada yang ingin pindah sekolah. Saya bingung ya Allah gimana ini caranya. Nah, rencana saya Pak Heron ingin kejadian-kejadian ini mendatangkan Kapolsek sebagai edukasi ke anak-anak. Kemudian yang kedua adalah parenting. Parenting Ya. mungkin saya berusaha yang terdekat lah. Artinya wali murid yang mungkin punya skill kemampuan untuk psikolog atau bagaimana. Selain parenting, apa ada lagi Pak Dian kira-kira rencananya? Nah, ini selain parenting mendatangkan edukasi dengan orang tua juga. Melalui Ya. mungkin kalau di SD kan tidak ada lapor bullying ya. Kalau bahasa sekarang itu kan perundungan. Ya. Jadi sampai saya video itu saya nyalakan bersama-sama. Artinya saya coba untuk menonton bareng akibat dari bullying itu. Nah, jadi anak-anak biar sadar, loh gitu masih ada saja yang bertindak saling ejek mengejek, ujung-ujungnya nangis, ujung-ujungnya lagi bertengkar, gitu Pak Feron. Terus kira-kira yang rencana yang paling dekat ini, rencana dekat itu apa Pak? Nah, rencana yang paling dekat itu coba parenting. Nah, parenting mungkin sebelum parenting saya mendatangkan Kapolsek, insya Allah di hari Senin depan ini kita koordinasi dengan Kapolsek dengan di hari Senin itu ketika upacara Pak Heron. Jadi amanat yang disampaikan oleh pembina kita jadikan pembina Kapolsek ini supaya menyampaikan bahwa bullying itu ada undang-undangnya, juga akibatnya nanti seperti ini. Rencana saya terdekat itu untuk memanggil Kapolsek, kita jadikan pembina upacara dan memberikan amanat terkait dampak dari tindakan bullying. Gitu Pak Khairon. Ya. Terus kira-kira untuk rencana Pak Dian ini dengan omongkan kepada teman-teman siapa saja Pak? Nah, ini kemarin sementara dengan teman kelas 11, kelas 5, kemudian kelas 62, karena kebetulan di kelas kami ada 2 rombel, 61 dan 62. Ya. Nah, alhamdulillah ternyata teman-teman setuju. Di kelasnya teman saya juga banyak yang saling ejek mengejek, manggil orang tuanya, nama orang tua. Jadi alhamdulillah ketika di ruang guru itu saya diskusi dengan teman-teman, alhamdulillah mereka setuju kalau kita coba untuk memanggil Kapolsek, kita undang supaya menyampaikan akibat dampak dari tindakan saling membuli itu, saling ejek mengejek. Oke, gitu Pak Heron. Itu rencana yang tadinya tidak berat Pak ya, itu rencana yang apa itu bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek ini untuk mungkin apa itu memberi apa itu arahan kepada siswa-siswi dari kelas 6 tadi ya, itu bagus. Kemudian apa yang Pak Dian nanti rencanakan dengan kepala sekolah karena mendatangkan orang lain ini? Iya, betul. Terima kasih Pak Heron. Ini masukan juga untuk saya. Insya Allah kami akan koordinasi baik dengan teman guru tadi, kita menghadap ke kepala sekolah menyampaikan perihal tersebut bahwa anak-anak ini banyak saling ejek mengejek, saling membuli. Maka kita minta solusi juga kepada kepala sekolah. Mungkin ide ini kita sampaikan bagaimana Bapak, kami ingin mendatangkan
Kapolsek terdekat. Kebetulan kami kan dekat dengan Kapolsek Pak Khairon. Ada paling terdekat, juga ada kecamatan juga dekat. Nah, tapi dengan mengadakannya itu ketika hari Senin kita jadikan pinrub iurip ya apa pembina upacara. Bina ya. Ya, pembina upacara kita berikan notes supaya menyampaikan perihal dampak dari tindakan bullying gitu Pak Khairon. Nah, kebetulan tadi saya coba diskusi dengan kepala sekolah, alhamdulillah disetujui Pak Khairon. Insya Allah terdekat ini saya dengan teman-teman akan membuat surat untuk kehadiran ke apa kepala Kapolsek ke sekolah kami. Nggih. Kemudian apa bertepatan dengan upacara itu kira-kira sudah bicarakan pembinanya kan biasanya kan teman kita sendiri. Ya. Nggih. Alhamdulillah Pak Khairon, ini kami sudah menghadap ke kepala sekolah. Insya Allah diberi kesempatan nanti Kapolsek supaya menjadi pembina upacara dan juga memberikan napa nggih dampak negatif terhadap tindakan itu. Yang tahu pasal-pasal itu kan kepala Kapolsek ya. Itu Ya, nggih. betul. Supaya anak-anak nggih. Itu memang pas itu Pak. Jadi Nggih. nanti dijelaskan dengan rinci oleh Pak Kapolsek ya. Ya, betul. Kapolsek dan jajarannya gitu ya. Oke. Ya rencana Pak Dan itu bagus sekali. Ini tuh apa itu tidak akan memberatkan sekolah, tidak akan memberatkan wali murid ya. Apakah dalam hal ini wali murid juga diundang Pak? Nah, untuk wali murid mungkin agendanya parenting Pak Heron dalam minggu-minggu ini setelah anak-anak kita hari Senin itu mungkin di hari Kamisnya mungkin bisa nanti kita undang dalam seminar parenting terkait dengan dampak negatif dari tindakan bullying. Nah, untuk narasumbernya ini Pak Heron kesulitan saya Pak Heron juga. Kira-kira Pak Heron punya temen enggak terkait narasumber terkait bullying ya iya. ada. Di tempat saya kan ada guru BK ya. Oh yang gitu ya. juga pernah apa mengikuti seminar pelatihan bagaimana menghadapi apa itu keresahan anak-anak ketika dibully ya. Bagaimana jalan keluarnya. Ya ada sih nanti bisa saya sampaikan kepada beliau. Yang free loh Pak Heron ya. Kita nggak punya dana Pak Heron. Yang free aja gitu. Iya. Ya nanti kan itu kan untuk apa itu masukan dari sekolah kan juga bisa itu. Maksudnya itu kan ya. Sekolah pernah bekerja sama dengan orang luar kan itu kan dari termasuk program Humas kan itu Pak. Iya. Ya insya Allah kami datangkan juga komite Pak Heron. Jadi ketika parenting kita undang komite, wali murid dan anak-anak juga dan sekaligus kemungkinan juga harapan kami sih juga dari wali murid sendiri yang mungkin punya profesi ahli di bidang itu terkait dengan bullying. Kemudian selain dua itu ada lagi Pak Dian? Ya apa gitu? Ini tadi ya komitmen yang pertama kita buat kesepakatan kelas, ya. Yang kedua kita datangkan Kapolsek, yang ketiga parenting, mungkin yang keempat ini saya masih bingung yang mau pindah ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita adakan edukasi ini biar sadar gitu Pak. Yang mau pindah sekolah itu gara-gara tindakan bully ini Pak. Ini saya anaknya ini ya mungkin membekas ya di hatinya anak ini. Kemudian mencoba kita terapi, kita edukasi, kita mediasi supaya tidak jadi pindah Pak Heron. Gitu. Ya, karena apa itu anak pindah sekolah kan jangan sampai Pak ya. Jangan sampai anak pindah sekolah kita ya. Jadi rencana-rencana Pak Dian itu sudah bagus sekali. Saya dukung Pak Dian ya. Saya dukung. Saya ucapkan selamat mempraktek mengerjakan rencana tadi
supaya berhasil dan Amin, amin. apa itu di sekolah itu anak-anak menjadi kerasan. Amin, Ya, nggih. baik. Apakah Nggih, sudah selesai, Pak Dian? nggih, matur suwun sanget. Terima kasih banyak Pak Khairon. Sudah memberikan solusi, masukan. Mudah-mudahan ini nanti kami laksanakan dengan teman-teman. Doanya Pak Khairon mudah-mudahan Amin. sukses Lancar. kami. Amin. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Khairon. Mohon maaf. Waalaikumsalam, Pak Dian. Monggo. Nggih, Monggo. monggo Pak Najihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukron. Nggih, waalaikumsalam Pak Najihun. Sehat selalu Pak Najihun. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tapi kali ini saya agak kurang sehat ini, Pak. Bukan Wah, fisik saya, tapi pikiran saya kurang sehat iya, ini. iya. Masya Allah. Gimana nih, Iya, Pak? iya. Kayak banyak beban sekali saya ini. Apalagi kalau mau berangkat sekolah tuh, kalau hari Selasa, kalau hari Senin, waduh, kayak beban sekali. Nggih, Iya. karena saya sebenarnya ada masalah ini kalau hari Senin itu saya ngajar di kelas salah satu kelas yang ini anaknya itu agak luar biasa, Pak. Nggih, Pak Najihun terutama nggih. ngajar di mana ini? Saya ngajarnya di SMA, tingkat SMA. Oh, SMA. Nggih, Iya. ngajar di SMA. Kira-kira Kalau permasalahannya apa nggih Pak Najihun? ini loh, Pak, saya itu bermasalahnya setiap kali masuk di kelas ini, Pak, ya, di kelas 10-1. Nah, tidak semua kelas, tapi di satu kelas ini itu mesti jamnya siang. Nggih. Jam 1 sampai jam 3, jam setengah 2 sampai jam 3. Jam pelajaran. Di akhir jam itu. Nah, permasalahannya setiap kalau saya di kelas yang lain itu aman-aman saja. Anaknya ya juga penurut. Kemudian kalau ada gurunya itu siap. Tapi kalau di kelas yang 10-1 ini, aduh, saya itu sampai pusing. Angkat tangan saya itu. Gimana gitu, Pak, kira-kira? Anak-anak itu kalau saya masuk itu tidur semua. Karena mungkin kata anak-anak itu sudah jamnya, Pak, ngantuk dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Iya. Kelas 10-1 ya Pak Najihun tadi ya? 10-1. Kalau ke 10 yang lain enggak, aman. Iya. Itu berapa kali mungkin Pak Najihun menemui anak setiap Pak Najihun masuk? Sudah sering atau hanya waktu-waktu? Mohon maaf, Pak, ya. Hampir sering. Kalau di kelas 10-1 ini. Kalau kelas yang lain itu aman-aman saja, Pak. Anaknya baik, tata keramanya juga baik. Kalau yang ini kayaknya kelas unggulan dari belakang ini. Iya. Makanya aduh, kalau sudah masuk situ rasanya hati ini beban berat sekali, kayak mau menghadapi apa gitu. Iya. Jadi kurang bahagia gitu Pak Najihun ya. Enggak, anak-anaknya itu loh. Iya. Gimana ya, Pak, ya? Iya, kira-kira tindakan apa ya Pak yang sudah dilakukan Pak Najihun supaya anak-anak itu lebih semangat? Sudah dilakukan apa saja gitu? Saya sebenarnya kalau kan setiap kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas, ya. Nah, namun bagi saya, menurut saya kalau di kelas-kelas yang lain itu anak-anaknya sudah sesuai dengan keyakinan kelas mereka dan mempraktekkan. Tapi kalau yang di satu ini anak-anaknya kayak kurang dalam melaksanakan keyakinan kelasnya. Ya, rencana saya ya ingin menyadarkan diri mereka untuk terus melaksanakan keyakinan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Itu saja, Pak. Itu dalam waktu dekat ini. Oh, dalam waktu dekat ya. Apakah sudah didiskusikan dengan teman sejawat permasalahan-permasalahan ini Pak Najihun? Pernah nggak didiskusikan? Nah, itu rencana saya kalau misalkan apa yang saya lakukan tadi itu tidak bisa langsung, maka saya akan melakukan langkah yang kedua, yaitu koordinasi dengan rekan sejawat, bahkan kepada wali kelasnya juga. Itu rencana saya. Mudah-mudahan kalau kita kan
bekerja bersama itu insya Allah enak gitu loh. Iya, iya. Iya. Tadi saya dengar Pak Najikun sudah mengaktifkan apa namanya keyakinan kelas. Nggih, Ya. yang mau saya Nah, lakukan nggih mau dalam waktu dilakukan dekat. waktu Nggih. dekat. Nah, kira-kira dengan keyakinan kelas ini baik teman sejawat atau guru, mohon maaf Pak Najikun ini guru mapel apa ya kira-kira? Saya guru mapel PAI, Pendidikan PAI. Agama Islam Oh nggih. ya. Nah, maksudnya guru yang lain Pak Najikun, apakah sudah pernah Pak Najikun kerjasama diskusi terkait dengan keyakinan kelas ini? Sudah, apa hanya Pak Najikun aja yang tahu keyakinan kelas? Nah, saya pernah ngobrol sama rekan guru yang bertepatan sama ngajar di kelas itu. Saya tanya, sebenarnya mereka tahu Pak bahwa di Mm, kelas itu ada keyakinan kelas yang harus dilaksanakan menjadi tanggung jawab mereka anak-anak. Cuma kayaknya Bapak Ibu guru ini membiarkan itu loh, mm. membiarkan sehingga siswa-siswinya di kelas itu ya kesadaran diri akan keyakinan kelas itu berkurang karena ada pembiaran tadi dari Bapak Ibu guru yang lain gitu. Iya, baik. Rencana aksinya Pak Najihun melihat permasalahan tersebut terhadap untuk sosialisasi terkait keyakinan kelas kepada guru-guru ini rencananya strateginya gimana ya kira-kira? Rencana saya saya pertama ke wali kelasnya dulu. Mm-mm. Wali kelasnya dulu minta kerjasama bagaimana kita bersama-sama mendidik anak di kelas itu pertama. Kemudian selanjutnya saya juga koordinasi melakukan pendekatan dengan Bapak Ibu guru yang lain yang ngajar di kelas itu juga untuk sekaligus mengajak Bapak Ibu guru yang lain itu untuk menerapkan lagi keyakinan kelas di kelas itu. Jadi Baik. gitu. Oke. 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 Strategi yang lain mungkin selain keyakinan kelas yang mungkin bisa anak-anak itu lebih semangat. Mungkin ketika di pembelajaran saya Mm-mm. bisa mempraktekkan kan kondisi seperti itu kan anak-anak itu kan ibaratnya kan pikirannya sudah lelah, kacau dan lain sebagainya mungkin karena banyak tugas dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa mempraktekkan mindfulness. Nah, Baik. itu Oke. di awal. Karena kejadiannya kan di awal ketika saya masuk itu anak-anak sudah posisi seperti itu rebahan dan lain sebagainya. Mungkin di awal itu sebelum saya Iya, iya. melaksanakan pembelajaran, saya akan menerapkan mindfulness itu terlebih dahulu. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan dengan kegiatannya apa rencana aksinya Pak Najihun ini dapat dimudahkan ya, anak-anak juga lebih Oke, semangat. Oke. oke Pak. Nah, Mohon permasalahan dukungannya. ini kira-kira perlu didiskusikan dengan para sekolah mboten nggih, Pak Najihun? Untuk sementara karena ini ruang lingkupnya itu hanya kelas, ya bagi saya cukup di wali kelas, rekan guru, sama BK mungkin ya. BK yang Oh, BK. menangani kelas itu. Nggih, Nggih, cukup nggih. itu aja. Karena kalau sudah ranahnya ke kepala sekolah itu biasanya kalau sudah sudah parah. Nah, kalau sudah parah, kalau hanya seperti itu saya kira enggak sampailah ke kepala sekolah. Karena kalau kita ke kepala sekolah langsung, kayaknya kita kan guru kompeten gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi cukup ranah bawah aja kecuali ada hal yang permasalahan yang urgent sekali baru kita ke kepala sekolah. Ya, Insya Allah baik. bisa, insya Allah. Ya, bisa diatasi ya Pak Najihun ya. Insya Allah bisa, yakin Ya. bisa. Yang penting kerjasama baik dengan teman sejawat tadi supaya Iya, lebih apa nggih, berbudaya positif terkait dengan keyakinan kelas tadi. Membiasakan ya, membiasakan ini. enggak. Karena kalau saya tuh kadang itu merasa gini, kalau saya tuh kerja sendiri ya, saya merasakan gitu. Kalau saya Hmm. kerja sendiri itu kayak gimana ya? Kurang Nggak ada gunanya nggih, ya nggih. Kurang sama dukungan anak-anak. ya. Tapi Nggih. enggak, ketika saya ibarat saja gini, saya masuk kelas, Nggih. kemudian oke lah,
Saya terapkan semua itu, anak-anak mulai ini. Tapi ketika saya keluar dan ada guru jam berikutnya dan tidak apa namanya ini menerapkan disiplin lagi ke keyakinan kelas itu, ya sia-sia. Anak-anak akan kembali nyantai-nyantai lagi. Itu. Jadi kayak berat sendiri gitu. Awalnya begitu saya. Makanya Iya. rencana saya itu koordinasi sama rekan guru, kita ajak bersama-sama untuk mendidik anak kita, membina anak kita. Gitu. Iya betul Pak Najihun. Kalau kerjasama, saling kolaborasi, insya Allah kita ini semangat gitu Pak Najihun ya. Nggih, Jadi satu semangat sama gitu lain, loh. iya, iya. Oke, Semangat. luar biasa Pak Najihun. Mudah-mudahan nanti strateginya Pak Najihun ini membiasakan untuk kesepakatan kelas tadi, guru-guru yang lain juga mempraktekkan, mengajak kepada Nggih. siswanya. Nah, kira-kira Pak Najihun ini rencana paling dekat, maksud saya mungkin menggunakan strategi apa supaya nanti siap betul-betul kedatangan Pak Najihun itu nggak ada yang tidur-tiduran lagi gitu. Kira-kira Nggih. waktu dekat ini apa? Mungkin punya Dalam ide. waktu dekat ini yang pastinya itu tadi Pak, mulai menyadarkan anak-anak lagi tentang keyakinan kelas dan saya akan membuat komitmen sama anak-anak. Ketika saya hari ini masuk kelas, kemudian kita buat komitmen, ayolah kita hidupkan lagi keyakinan kelas, kita punya tanggung jawab, dan akan saya wanti-wanti pada pertemuan berikutnya. Nah, itu komitmen saya Oke. yang dalam waktu dekat. Karena kalau tidak ada apa namanya ini tindak lanjut pada pertemuan selanjutnya ya, saya sia-sia juga. Nah, maka dalam waktu dekat ini komitmen itu yang akan saya terus terapkan karena Baik, anak setiap ya, kali pertemuan. ya. Saya tadi juga dengar tertarik dengan mindfulness. Kira-kira gimana caranya mindfulness anak-anak ini Pak Najihun? Saya kepingin menerapkan juga Pak Najihun. Oke, jadi kalau mindfulness ini kita berusaha apa namanya membuat anak itu ibarat pikiran itu nol, Pak. Jadi susah-susah, sumpek-sumpek itu sementara ya, sementara. Karena mindfulness ini bukan apa namanya penyelesaian masalah, bukan, tapi sebatas merefresh Merefresh. otak kita, merefresh otak kita. Jadi anak-anak saya suruh duduk di bangkunya masing-masing, di mejanya masing-masing, di bangkunya masing-masing. Kemudian saya suruh duduk serileks mungkin. Entah dengan posisi sambil bersandar atau sambil apa namanya tangan di atas meja, pokoknya serileks mungkin. Nah, kemudian saya ajak anak-anak untuk menyelami perkataan saya, satu demi satu perkataan saya untuk menyelami, sehingga anak-anak mulai relaksasi. Bahkan nanti di tengah-tengah saya suruh mereka pejamkan mata. Kemudian saya suruh menyingkirkan, oke lah singkirkan bentar masalah-masalah, beban-beban. Kita rileks, kita fokus hari ini, hari ini, kita fokus jam ini, kita fokus detik ini, dan kita fokus sekarang yang mau kita lakukan itu. Dengan Iya, demikian harapannya anak-anak refresh, sudah yang tadi banyak masalah, paling tidak anak-anak mulai segar kembali gitu. baik. Itu Pak. Ya, kalau boleh saran Pak Najihun Nggih. ditambahi sama memutar musik, barangkali lebih Oh, rileks. nggih. Bagus Iya, itu, Pak. Terima geng. kasih, Pak. Bagus sekali. Mudah-mudahan Karena anak-anak ini anak lebih SMA, nggih. Anak SMA itu seneng musik iya, biasanya anak-anak itu seneng musik, nggih. Nggih. iya, Terima iya. kasih, Pak. Sarannya bagus sekali. Nggih. Najihun, oke, Nggih, dalam. oke. Juga masukan bagi saya juga, saya bisa meniru nanti apa yang rencana-rencana Pak Najihun itu luar biasa. Oke. Nggih, terima kasih, Pak. Gimana Nggih. rasanya sudah plong Pak Najihun kita sharing-sharing ini? Tadi Nggih. bebannya kayaknya. Alhamdulillah, nggih. Enaknya enak gini, Pak. Kita Iya, ngobrol enak gini, nyantai. Tapi iya, kok tiba-tiba saya bisa sebenarnya saya bisa melakukan sendiri gitu loh Pak. Tapi kalau iya, memang enggak ada teman ngobrol itu kayak iya. gimana ya, kayak beban itu ngumpul gitu.
Kayak Nggih, kayak benang kusut sulit mengurai gitu. iya, iya. Terima kasih Pak Nggih, Pak nggih, Sugron karena sami-sami, kehadiran sama-sama. panjenengan nggih. Nggih. Waktu jenengan tersita gara-gara Oh, mendengarkan mboten. curhatan saya. Mboten nggih. Ya doakan mudah-mudahan saya apa namanya bisa mengatasi masalah ini. Nggih, mudah-mudahan dimudahkan nggih. Nggih, pun gitu aja Pak Pak Sugron nggih. Nggih, Nah, sama-sama terima Pak kasih. Najihun, Nggih, sama-sama monggo. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.